Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi Rahmawadi, NIM 2402057, dosen pengampu Ibu Salmiati, M.P.D. H.D. Video kali ini saya akan membahas laporan praktikum agroklimatologi judul penggunaan dan pembuatan anemometer sederhana untuk mengukur kecepatan angin, program studi agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang. Energi angin merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang semakin banyak dikembangkan karena ketersediaannya yang melimpah dan dampak lingkungannya yang rendah. Untuk dapat memanfaatkan energi angin secara optimal, diperlukan pemahaman tentang karakteristik angin, terutama kecepatan angin di lokasi tertentu. Nugroho, 2018. Kecepatan angin merupakan parameter penting dalam perencanaan sistem energi berbasis turbin angin, pertanian, meteorologi, serta keperluan rekayasa lingkungan lainnya. Pengukuran kecepatan angin umumnya dilakukan dengan menggunakan alat yang disebut anemometer. Namun, anemometer digital yang canggih memiliki harga yang relatif tinggi dan tidak selalu tersedia di lingkungan pendidikan atau daerah terpencil. Oleh karena itu, pembuatan anemometer sederhana dari bahan-bahan yang mudah ditemukan menjadi solusi alternatif yang efektif untuk keperluan edukatif dan praktis. Wicaksono dan Sari, 2020. Anemometer sederhana biasanya bekerja berdasarkan prinsip rotasi baling-baling, jumlah putaran persatuan waktu dikonversi menjadi kecepatan angin dengan rumus tertentu, yang secara langsung menghubungkan konsep fisika dasar dengan aplikasi nyata. Serwe dan Juet, 2014. Praktikum ini bertujuan agar mahasiswa tidak hanya memahami teori mengenai pengukuran kecepatan angin, tetapi juga mampu merancang dan memverifikasi fungsi alat ukur berbasis mekanik. Dengan pendekatan ini, mahasiswa diharapkan memiliki keterampilan praktis dalam membuat dan mengkalibrasi alat ukur serta mampu menginterpretasi data pengukuran secara ilmiah. Suparno, 2017. Tujuan praktikum. Tujuan untuk membuat alat ukur kecepatan angin anemometer sederhana dari bahan-bahan mudah didapat, serta mempelajari cara penggunaannya dalam mengukur kecepatan angin berdasarkan jumlah putaran dalam waktu tertentu. Alat dan bahan: cup es krim 5, pensil, jarum, sedotan 2, pisau tusuk lidi 2. Untuk cara kerjanya dapat kita baca dan ikuti pada teks ini. Video pelaksanaan. Hasil pengamatannya. Pembahasan pertama waktu pukul 7:09, anemometer sederhana 0,1884 meter S, anemometer digital 1,1 meter S. Pembahasan. Pada pagi hari, angin umumnya lemah karena proses pemanasan permukaan bumi masih minim. Anemometer sederhana berbasis mekanik seperti model cangkir cenderung kesulitan membaca kecepatan rendah akibat gesekan pada poros dan berat alat, sehingga nilainya sangat rendah. Sebaliknya, anemometer digital seperti tip Tiffen atau hotwire lebih sensitif terhadap perubahan kecil karena menggunakan sensor elektronik, sehingga menghasilkan pembacaan yang lebih tinggi dan akurat. Spare Scientific, 2020. Kedua waktu pukul 11:15, anemometer sederhana 0,2512 meter S, anemometer digital 0,7 meter S. Pembahasan. Pada siang hari,
Meningkatnya pemanasan permukaan menyebabkan terbentuknya arus konvektif yang mempercepat pergerakan angin di permukaan. Ini meningkatkan kecepatan angin secara umum. Selisih antara dua jenis anemometer berkurang karena kecepatan angin sudah cukup untuk mengatasi hambatan gesekan pada anemometer sederhana. Namun, anemometer digital tetap lebih responsif dan mencatat fluktuasi dengan lebih baik. IAWAIN 2023. Ketiga waktu pukul 16, pukul 18. Anemometer sederhana 0,1884 meter S. Anemometer digital 0,9 meter S. Pembahasan. Menjelang sore, radiasi matahari mulai menurun sehingga aktivitas konvektif berkurang dan kecepatan angin mulai melemah. Hal ini menyebabkan anemometer sederhana kembali mencatat kecepatan yang lebih rendah karena tidak cukup sensitif terhadap angin ringan. Di sisi lain, anemometer digital masih mencatat sisa pergerakan angin yang terjadi. Wikipedia 2025. Keempat waktu pukul 19, pukul 21, anemometer sederhana 0,5024 meter S. Anemometer digital 1,6 meter S. Pembahasan. Pada malam hari, terutama setelah matahari terbenam, dapat terjadi pembentukan low level jet (LLJ) atau aliran angin cepat di ketinggian rendah karena pendinginan permukaan. Ini bisa menyebabkan peningkatan kecepatan angin yang terdeteksi oleh anemometer digital. Anemometer sederhana pun mencatat kenaikan, tetapi masih tertinggal dari alat digital karena sensitivitasnya lebih rendah terhadap dinamika angin seperti ALGIS misal 2019. Kesimpulan, kecepatan angin menunjukkan pola harian diurnal, di mana angin cenderung rendah pada pagi dan sore hari, serta meningkat saat siang dan malam. Anemometer digital terbukti lebih akurat dan responsif, terutama dalam mengukur kecepatan angin rendah, dibandingkan anemometer sederhana yang kurang sensitif akibat hambatan mekanis. Perbedaan hasil pengukuran antara kedua alat paling mencolok terjadi saat angin lemah, menegaskan pentingnya pemilihan alat ukur yang sesuai dengan kondisi lapangan. Selain itu, pemanasan dan pendinginan harian atmosfer berperan besar dalam memengaruhi dinamika angin permukaan, sebagaimana tercermin dari variasi hasil pengukuran yang diperoleh. Daftar pustaka. Terima kasih telah menonton video laporan praktikum saya kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.